Materi hari ini kita akan belajar kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, serta aplikasi sistem koordinat Kartesius. Yang pertama, kedudukan garis. Di sini kita bisa lihat ada dua buah garis, yakni garis M dan garis N, di mana garis M dan garis N ini adalah garis yang sejajar terhadap sumbu X. Kita lihat garis M sejajar dengan sumbu X, begitupun dengan garis N, di mana ketika garis M, garis N sejajar terhadap sumbu X, maka ketiga garis ini jika diperpanjang tidak akan bertemu atau tidak akan memotong satu sama lain. Selain itu, garis M dan garis N tegak lurus terhadap sumbu Y. Sebagaimana sumbu X yang tegak lurus terhadap sumbu Y, maka garis M dan garis N juga tegak lurus terhadap sumbu Y. Lalu ada koordinat yang dilalui oleh garis M, yakni ada negatif 5,4 di sini, lalu negatif 4,4 dan seterusnya. Perhatikan gambar. Seperti ini, ada negatif 5,4 dan seterusnya sampai 5,4. Begitupun dengan N, ada koordinat-koordinat yang dilalui oleh garis N, di antaranya negatif 5,3 dan seterusnya. Perhatikan pada gambar. Ada negatif 5, negatif 3, negatif 4, negatif 3, dan seterusnya. Lalu masih dengan kedudukan garis, di sini kita lihat ada dua buah garis, yakni garis K dan garis L, di mana garis K dan garis L ini sejajar terhadap sumbu Y. Jika sebelumnya sejajar terhadap sumbu X, maka kali ini sejajar terhadap sumbu Y. Kita lihat garis K itu sejajar dengan Y, garis L juga sejajar dengan sumbu Y. Nah, garis K dan L tegak lurus terhadap sumbu X. Begitupun jika sumbu Y ini tegak lurus terhadap sumbu X, maka garis K dan garis L juga pasti tegak lurus terhadap sumbu X. Koordinat yang dilalui oleh garis K diantaranya ada negatif 3,4, negatif 3,3, dan seterusnya. Kita perhatikan gambar. Nah, negatif 3,4, negatif 3,3, dan seterusnya. Begitupun koordinat yang dilalui oleh garis L. Ada 4,4, 4,3, dan seterusnya. Perhatikan gambar. 4,4, 4,3, sampai 4,3. Ada juga di sini dua buah garis, yaitu garis B dan garis C, di mana garis B dan garis C ini tidak sejajar ataupun tegak lurus. Tidak sejajar baik pada sumbu X ataupun sumbu Y. Selain itu, garis B dan C juga tidak tegak lurus terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Nah, garis B dan garis C ini hanya memotong sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat B itu garis ke sini memotong sumbu X, begitupun dengan sumbu Y dipotong. Titik potongnya di sini dan di sini. Begitupun dengan garis C. Nah, kita lihat contoh. Jika ada soal garis yang melalui titik C dan titik J sejajar dengan sumbu, kita lihat garis yang melalui titik C di sini, titik C di sini. Ada garis yang melalui ini dan ini, yaitu garis N. Di mana sebelumnya kita harus mengetahui untuk penulisan garis
Nama garis biasanya ditulis dengan huruf kecil, sedangkan untuk penulisan atau nama titik biasanya ditulis dengan huruf kapital. Kita kembali ke latihan soal, yaitu garis yang melalui titik C dan titik J, yaitu garis N, itu sejajar dengan sumbu. Kita lihat gambar nih, sumbu X. Lalu garis yang melalui titik B sejajar dengan sumbu titik B nih, ini titik B, lalu ada garis yang melalui titik tersebut yaitu garis M. Ini sejajar dengan sumbu apa? Kita lihat di sini dengan sumbu X tidak sejajar, begitupun dengan sumbu Y tidak sejajar. Maka tidak ada yang sejajar dengan garis M. Lalu titik yang dilalui oleh garis K adalah garis K. Kita lihat ini garis K, garis, lalu kita lihat titik-titik yang dilalui yaitu titik H dan titik A. Selanjutnya, koordinat titik yang dilalui oleh garis M adalah garis M yang ini. Lalu kita lihat ada sebuah titik yang dilalui yaitu titik B. Maka koordinat dari titik B yang dilalui oleh garis M ini adalah negatif 1,1. Lalu garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah, kita lihat sumbu Y yang ini, garis yang sejajar dengan sumbu Y yaitu garis ini, sejajar nih dengan sumbu Y, yaitu garis K. Lalu ada garis K tegak lurus terhadap sumbu. Karena garis K ini sejajar dengan sumbu Y, sedangkan sumbu Y kita ketahui sumbu Y itu tegak lurus terhadap sumbu X, maka garis K ini tegak lurus juga terhadap sumbu X. Seperti ini. Selanjutnya ada aplikasi sistem koordinat nih. Aplikasi sistem koordinat biasanya pada peta untuk menentukan daerah, misalkan daerah ini berada pada koordinat berapa. Misalkan kita lihat nih peta ini, kita akan menghitung kota yang dilingkari nih, kota Pulung itu berada pada koordinat berapa. Sebelumnya kita ketahui jika menentukan koordinat titik, kita harus menarik garis dulu dari titik tersebut ke sumbu X. Kita lihat ada di J. Lalu kita tarik garis juga ke sumbu Y. Ada di angka 8. Maka tulis koordinatnya dalam bentuk X, Y dengan X-nya J dan Y-nya 8. Maka kota Pulung ini titik Pulung ini berada pada koordinat J, 8. Sekian untuk materi kali ini.